Memberikan hukuman itu harus sewajarnya, ya. Jangan sampai terlalu berat bagi murid, karena di sini kita harus memanusiakan manusia. Dari keyakinan kelas itu, contohnya membuat peraturan kelas, datang tepat waktu, buang sampah tidak sembarangan, menghukum sepadatnya saja. Nah, sekarang murid-murid, apakah siap membuat kesepakatan kelas yang pertama? Ya. Kalau siap, coba satu anak maju ke depan, ditulis ke papan tulis apa kesepakatan kelas kalian, keyakinan kelas kalian. Bisa? Ibu kasih kapur untuk kesepakatan kelas adalah peraturan sekolah. Semua anak punya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mana penghapusnya? Sudah? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah kembali ke tempat duduk. Sudah.
Nih Rizky. Yuk, maju. Ditulis di papan tulis yang kosong. Yang kosong ditulis. Yang kosong ditulis. Kesepakatan teman kalian yang pertama tidak membuang sampah. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti setiap hari kita menjaga kebersihan. Nah, di sini ada bahasa jagalah kebersihan di sekolah. Setuju? Berarti satu komitmennya. Satu kesepakatan bersama tidak membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan di sekolah. Kemudian bersopan santun. Tidak boleh bertengkar. Mengikuti upacara. Berdoa sebelum pembelajaran. Menghormati. Dilarang makan di kelas. Kira-kira ada lagi nggak? Apa? Ada lagi nggak? Setuju kan dengan kesepakatan teman-teman? Setuju. Serius? Selain itu apa lagi? Ada nggak? Apa? Kerja bakti. Selain kerja bakti ada lagi nggak? Belajar dan berkarya. Terus apa lagi? Belajar bersama. Bagus. Terus apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi? Tidak boleh melawan guru. Terus apa lagi? Tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal. Belajar menyenangkan. Belajar menyenangkan. Tadi yang dilakukan tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Senang tidak? Senang. Apa yang kalian lakukan tadi? Tadi apa? Belajar fokus dan konsentrasi. Baiklah, kesepakatan sudah dibentuk. Yang pertama, mengikuti upacara, mengikuti tata tertib, terus peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling bantu, kerjasama, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Sudah? Baiklah, kalau sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan pantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan kata saya. Dari Pasaman ke Malampak. Nampak pohon berderak-derak. Hari ini sangatlah indah. Bersua dengan guru penggerak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Lacim 2 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta teknik yang saya sayangi dan tentunya kami banggakan. Ungkapan alhamdulillah atas puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul hari ini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah yang diadakan di SD Negeri Lacim 2 Kecamatan Arosbaya. Karena budaya positif di sekolah diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu sambutan, yang kedua berdoa, dan yang ketiga memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Puspita sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Bangkalan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Acara selanjutnya yaitu kita simak bersama sambutan dari Kepala UPTD SD Negeri Lacim 2 atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Rendra Farisian, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru yang saya banggakan dan komite yang mewakili, dengan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kami ucapkan yang mana kita masih diberikan kekuatan sehat sehingga kita semua bisa dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan positif yang ada di satuan pendidikan di sekolah kita, yang materinya akan disampaikan oleh Bu Rizka Puspita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan oleh kita ini membawa suatu perubahan terhadap satuan pendidikan kita, khususnya Dewan Guru, sehingga dengan referensi dan bisa diterapkan di sekolah kita. Saya rasa tidak perlu banyak yang saya sampaikan, tidak untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Rendra Farisian sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yakni sosialisasi penerapan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Puspita
Puspita Sarjana Pendidikan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua? Terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Guru yang hebat. Sebelum masuk ke materi yang saya bawa ini adalah diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita, saya dan calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas kesempatan saya di sini. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu. Saya di sini ingin belajar bersama-sama. Mari biar suasananya meriah, kita berdiri semua ya Bu ya. Oke ya Bapak Ibu, kita ex-breaking. Kita mulai sekarang ya Bapak Ibu. Ya. Yang dari sini ya Bu. Bapak Ibu ikutin gerakan Bu. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke Ibu semangat semua ya. Sekarang kita masuk ke materi yaitu budaya positif dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat ada pada anak. Contoh seperti anak yang kurang dalam pengetahuannya, kita bisa menuntun dan mengarahkan anak tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan kegiatan itu di dalam kelas ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Sekarang masuk ke budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Di sini saya mengambil keyakinan kelas. Di sini saya akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kalau kita melakukan kegiatan di dalam sekolah dengan menyenangkan, anak biasanya motivasi apa enggak Bu? Lebih semangat apa enggak Bu? Ya, terima kasih ya Bu. Selanjutnya di sini ada untuk menggenggam tangan dan dikepal.
Nih, di sini saya akan membacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang B adalah mencoba dengan secara untuk membuka kepalan tangan seperti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawar sesuatu, contoh kayak uang gitu, sehingga tangan tersebut terbuka. Mari Bapak Ibu semuanya dicoba berpasang-pasangan. Bapak Ibu berpasangan, Ibu Ayu dengan Ibu Rate, Bu Husnul dengan Pak Yudi, Bu Yuni dengan Bu Dia, dan mungkin Bapak Kepala Sekolah Wakil dengan pemateri praktek belajarnya mau ikutan juga. Yuk, Ibu sebagai A, B terserah sembarang ya. Bagaimana caranya Bu Rate buka kepala tangannya Bu Ayu? Karena saya tergiur sama uangnya, Bu. Caranya itu bagus sekali. Saya dikasih uang, jadi tangan saya terbuka dengan lebar. Terima kasih. Sekarang Ibu Usul, kenapa tangannya kok tidak bisa dibuka oleh Pak Renda, Ibu? Karena beliau tidak memberikan sesuatu yang sangat tidak memberikan apa-apa. Baik, begitu, terima kasih Ibu Ayu dan Ibu Sul. Menurut teman-teman, kira-kira Bu Ayu dengan Bu Sul mempunyai prinsip seperti apa? Coba Bu Dia jelaskan. Ada bujuk rayunya ini Bu, saya sendiri langsung terbuka karena adanya birunya cinta. Wiwin. Kalau usul barangkali belum tersentuh hatinya untuk membuka diri untuk Pak Rendra karena tidak ada sentuhan mesra. Kalau saya sudah ada ini Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti Bu Sul memiliki keyakinan yang begitu kuat sehingga tangan tersebut tidak bisa terlepas. Sedangkan Bu Ayu memiliki godaan karena terpengaruh oleh bujuk rayu yaitu uang. Baik, kita lanjut selanjutnya ke materi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Bapak. Disiplin positif. Adakah guru-guru yang tahu makna disiplin? Ibu, Bapak, disiplin makna? Ada nggak yang tahu? Oh iya semua. Ibu mungkin ibu tahu makna disiplin positif. Baik, kalau tidak ada yang tahu, kita lanjut. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kota ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut Bapak. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Di situ ada survival, terus kita kasih, penguasaan, kebebasan, sama apa? Kesinambungan. Oh, kesenangan. Nah, di sini ada realita kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada kasus ya. Ibu Rizka kelas 2 di SD Lacing 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas bernama Jamal. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Rizka, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa kira-kira alasan Agus melakukan hal tersebut? Lanjut Bapak. Ada nggak? Nggak perlu Pak, nggak perlu dijawab, langsung aja. Penerapan disiplin positif, Ibu Rizka sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama di situ, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu termasuk survival. Selanjutnya teman Agus, jadi perhatikan Agus. Itu termasuk love and belong. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia mempunyai kekuatan, yaitu power ya Bapak Ibu. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu membawa bekal yang sama. Jadi dia merasakan freedom, kebebasan. Jadi anak itu tidak mau diberikan sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Fun. Dengan fun itu dia selalu melakukan kekonyolan. Jadi anak-anak itu memiliki karakter yang unik-unik. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan
apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, yaitu termasuk tujuan, disiplin, dan lain-lain. Lanjut Bapak. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Aura kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Renda menanyakan pertanyaan, Aura menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Aura yang bicara tergagap dan gugup tersebut. Pak Renda pada saat itu membiarkan teman-teman Aura menertawakan Aura yang terlihat gugup dan malu luar biasa, dan malahan minta Aura untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Rendra. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Aura di depan kelas memegangkan ujung hidungnya, yaitu dengan cara dihukum. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Renda terhadap Aura? Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Kenapa Bapak? Karena membiarkan anak menjadi malu. Terima kasih Bapak. Iya, karena membiarkan anak menjadi malu. Terus yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Renda terhadap Aura adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya Pak, diulang Pak. Masuk hukuman atau konsekuensi Pak? Baik, menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Mbak Rendra terhadap Aura? Sebenarnya kurang setuju, karena tindakan tersebut dapat menyebabkan anak yang bernama Aura ini mengandung malu terhadap apa yang dilakukannya, walaupun itu merupakan bentuk dari konsekuensi yang sudah dilakukan oleh Aura. Namun mestinya Pak Rendra mengambil tindakan yang berbeda sehingga tidak mempermalukan Aura di depan kelas. Untuk memberikan hukuman, mungkin ada hukuman yang lain atau konsekuensi yang lain yang diberikan oleh Pak Rendra. Iya, baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Tepuk tangan Bu. Iya, seharusnya kita tidak menghukum anak seperti ini ya Bapak Ibu kalau di dalam kelas ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada identitas gagal, hukuman, dan identitas sukses. Nah, di sini yang identitas sukses itu ada 3: disiplin, konsekuensi, restitusi. Kalau yang hukuman identitasnya gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan konsekuensinya dan disiplinnya, restitusinya itu sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi identitas suksesnya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, dan mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid dibuat tidak nyaman di dalam kelas. Murid mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi disiplin positifnya adalah penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Kemudian hukumannya apa itu lagi Pak ya? Sistem tidak akan
berjalan bisa murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru ya. Murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lanjut ya Bapak, langsung lanjut ya. Nah, di sini ada soal Bapak Ibu. Mari kita berlatih hubungan atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu semuanya, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk apa? Termasuk apa Ibu, Bapak? Hukuman. Iya, termasuk hukuman. Lanjut kedua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa Ibu? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira masuk konsekuensi atau hukum? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk mana Ibu? Iya, konsekuensi. Berjemur di lapangan sekolah pukul 10 siang. Hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Lanjut. Masuk ke restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi kita sebagai guru Pak harus bisa membuat bagaimana sih hukuman yang baik buat anak-anak kita sehingga anak itu tidak merasa bersalah dan bisa mengakui kesalahannya dengan sendirinya gitu. Sehingga dengan kesalahan tersebut mereka menjadi sebuah teman. Nah, kita sebagai guru harus menjadi pemantau dan manajer. Seperti itu. Lanjut. Apa perlu dibaca itu? Gak usah ya Pak ya. Lanjut ya Bapak. Nah, di sini posisi kontrol guru. Di sini adalah pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini siapa yang mengatakan membuat orang bersalah. Jadi anak-anak kalau merasa bersalah kan pasti kecewa ya Bapak Ibu ya. Seperti kita aja, kita pernah kecewa. Benar Bapak Ibu? Benar. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya sehingga menjadi sebuah penghukum. Lanjut, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini mengajak kita untuk bersahabat gitu ya Bapak ya, untuk menjadi sebuah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Ya, kontrol dulu sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi kontrol guru, manajer ya, tentang posisinya ya sebagai manajer. Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi anak itu selalu diberikan hukuman. Lanjut. Kasus yang pertama, pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Ini ada di LPS ya Bapak Ibu. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Rina menggantikan Pak Alfi. Ibu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengakui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah
sambil mengingatkan untuk fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, santai aja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Pernah nggak bapak ibu mengalami sistem pembelajaran seperti ini di kelas? Saya rasa pasti ada ya bu, kasusnya. Terus kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 meternya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengarkan itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Iseng dia kelas. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing. Dari kasus yang pertama, Bapak Yudi mungkin bisa menjawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sugaidi ingin memberi solusi tentang kasus satu yang ada di depan tersebut. Mungkin menurut saya sebagai Ibu Rina yang mendapati siswa seperti Vivi dan Natali itu yang bikin ulah karena guru mapelnya tidak masuk, mungkin saya akan memanggil kedua siswa tersebut supaya tidak mengulangi kecerobohan yang ada di kelas itu dan menindaklanjuti bagaimana supaya mereka berdua jerak atas tindakan yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Tepuk Terima tangan. kasih Bapak Yudi. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita katakan semua ya yuk untuk Bapak speaking gitu. Enggak Ibu, di sini ada pulpen. Yuk semuanya di sini. Biar kita gabung, kita speaking lagi. Yuk. Ayo Ibu semuanya. Sini sayang. Ikut boleh Bapak. Baik, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Begini, kita ikutin ya. Pen, ya. Jadi tangannya ditekuk ke atas, pen. Jadi Bapak Ibu semuanya berebut. Baik Ibu Bapak. Semuanya, ini lihat ini benda pulpen ya Bu. Saya taruh di sini supaya Ibu berebut pulpen ini di sini. Ya, Bapaknya sudah tahu ya Bu ya.
Satu, dua, tiga. Yuk baik, konsentrasi ya Bapak Ibu, ini terakhir ya Bapak. Yuk, satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu, sangat meriah sekali hari ini ya, sampai cuacanya suat sekali. Kita lanjut ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang telah disepakati secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goshen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam instruksi. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di sini ada tiga. Di sini kan ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan menurutnya Ibu Bapak itu apa? Peraturan sekolah Bu. Peraturan sekolah itu seperti tata tertib. Ya. Contohnya, jagalah kebersihan sekolah, lingkungan sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Zul. Sekarang sekarang keyakinan kelas. Kira-kira Ibu Bapak siapa yang tahu keyakinan kelas? Bu Rati ya, Bu Rati yang cantik. Keyakinan kelas itu tentang keagamaan. Iya. Kebiasaan yang ada di kelas itu baca doa sebelum belajar, ya. Kemudian baca selawat seperti itu menurut saya. Mungkin salah benarnya bisa diperbaiki oleh kita. Oke, terima kasih buat Pak Yudi. Mungkin ada guru-guru yang mau membenahi dari jawabannya Pak Yudi. Menurut saya keyakinan kelas itu termasuk tata tertib dalam kelas ini. Iya. Jadi saya pernah bikin bersama murid di kelas 3. Jadi mereka itu menulis seperti data tepat waktu, membersihkan kelas sesuai dengan tiketnya, lalu selalu berpakaian yang rapi, dan lain sebagainya, masih banyak. Baik, terima kasih jawaban buat Bu Rati. Ya, keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama, Bapak Ibu. Peraturan sekolah itu dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh guru dengan murid. Jadi kita punya tentang peraturan apa yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas itu kan ya Bapak Ibu sebenarnya ya. Nah, jadi kita datang tepat waktu, membuat sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini ada boy. Yang aja ada boy. Peraturan dan keyakinan kelas, ada sebuah tanggung jawab, menghormati orang tua, orang lain, diri sendiri, mempunyai komitmen pada tujuan. Terus, nah, di sini adalah pembentukan keyakinan kelas. Kalau kita punya pembentukan keyakinan kelas, di sini akan bersifat lebih abstrak dan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan di sini ada 3 ya, ada 4 nih. Keyakinan peraturan kelas, ada keyakinan dan lingkungan budaya positif. Nah, di sini ada dokumentasi sosial. Lanjut. Ini adalah contoh
keyakinan kelas yang saya buat bersama teman-teman. Jadi saya di sini nggak pakai kertas ya Bu ya, jadi pakai papan tulis. Jadi anak-anak saya berikan arahan, jadi mereka tulis di papan tulis. Hemat biaya ya. Iya Bu, hemat biaya. Nah di sini terakhir ya, segitiga restitusi. Di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak tadi itu bangkit lagi, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Habilitaskan identitas, menanyakan keyakinan. Nah seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti ibu bapak bertanya kepada muridnya seperti itu. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang terakhir. Oh, masih ada ternyata. Ini ada tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi permasalahan ini. Jadi nanti ada quotes ya. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan. Sudah tadi ya Bu ya. Nah lanjut. Nah di sini menanyakan keyakinan tadi sudah saya sampaikan ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal untuk kelas kita. Kamu mau menjadi seperti apa? Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini materi yang saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih antusiasnya. Assalamualaikum.